Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Muhammad Nur bersama seluruh staf, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur dan seluruh pengurus, Bapak Ibu para jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid ini, seraya mengamalkan kajian kita sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, alhaakumut takasur. Jadi bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk banyak-banyakan, baik dalam harta, anak, jamaah atau pengikut, itu akan dapat melarikan kita dari taat kepada Allah, akan membuat kita sibuk untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh urusan dunia itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis-habisnya. Allah pada awal surah ini yang kita kaji kemarin sudah menandaskan bahwa kalau mengikuti kesibukan dunia itu tidak akan pernah habis, sampai kita pun masuk ke liang kubur itu baru mungkin berhenti dari kesibukan dunia. Sungguh merugi kita jika kita memperturutkan dunia itu, sementara dunia itu boleh jadi nantinya akan menjadi beban kita ketika mempertanggungjawabkan semua amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian surah At-Takasur ini, mari kita tafa'ulan, tabarrukan dengan membaca ayat-ayatnya. Kemarin saya singgung bahwa jumlah huruf dalam surah At-Takasur ini adalah sebanyak 120 huruf yang ketika kita baca nanti insya Allah Allah akan membalasnya, setiap huruf itu satu pahala yang akan dilipat gandakan 10 kalinya. Jadi kita niatkan ibadah kepada Allah sembari kita mengkaji, mengaji, mengambil hikmah dari kajian kita pada siang hari ini. Setelah saya baca, panjenengan semua ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Sadaqallahul Azim. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang mengikuti mungkin sudah bisa mengira-ngira apa yang kemarin ya, mengingat apa yang kita bahas. Bagi yang belum, kemarin kita bahas bahwa at-takasur, bermegah-megahan, saling banyak-banyakan dalam masalah keduniaan itu bisa menjadikan kita lalai dan menyibukkan kita untuk taat kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, bisa jadi at-takasur itu bisa membuat kita menghalalkan segala cara. Yang haram itu bisa kita lakukan untuk dapat agar kita menjadi yang paling segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan satu pernyataan yang sangat tegas. Saya katakan, kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibat dari at-takasur itu. Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Jadi pengulangan demikian untuk menguatkan pesan bahwa tolong berhenti itu, karena nanti kamu baru tahu akibatnya, kamu nanti akan tahu dampak buruknya dari bermegah-megahan itu, terutama kamu akan lalai untuk taat kepada Allah, lalai atau bahkan mungkin melampaui batas-batas yang diberikan oleh Allah. Nah, pada sesi ini insyaallah kita selesaikan ya, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-5 Allah mengulangi lagi dengan satu pernyataan, kalla, jangan begitu. Ya, itu seakan-akan ini nada yang sangat tegas ya untuk mengingatkan kita betapa sayangnya Allah pada kita, sampai berulang kali diingatkan, kalla, jangan begitu. Ayo berhenti, karena itu akan bikin masalah. Itu akan banyak dampak buruk dari at-takasur, berlomba-lomba, bermegah-megahan, baik dalam harta, anak maupun pengikut dan lain semacamnya. Diikuti dengan pernyataan lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi kalau engkau akan tahu dengan keyakinan berdasarkan ilmu. Jadi kita diperkenalkan satu istilah namanya ilmul yaqin. Ilmul yaqin pada ayat yang ke-5. Setelah itu Allah lanjutkan la tarawunnal jahim. Ini para ulama tafsir hampir semuanya menyatakan ini qasam mutmar. Sesungguhnya ini sumpah. Tapi sumpahnya dihilangkan. Tidak disebutkan oleh Allah. La tarawunnal jahim. Demi Allah, la tarawunnal jahim. Kamu akan melihat betapa dahsyatnya nanti neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan melihatnya dengan ainul yaqin. Jadi ada dua istilah yang disebutkan pada surah ini. Ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, yang nanti akan mengantarkan kita kepada haqqul yaqin. Insyaallah kita sedikit singgung mengenai tiga istilah itu. Baik, para jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang menarik pada
pada surah ini Allah berulang kali menyebut kata saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun. Jadi ada 3 kali kata-kata ta'lamun. Fi'il mudhari ya, kata kerja yang berkaitan dengan waktu sekarang dan akan datang. Sehingga pengulangan demikian tidak hanya bermakna bahwa pasti kalian nanti tahu, ini taukid, pasti akan tahu dampak buruknya dari at-takasur itu, pasti tahu. Tapi juga dipahami bahwa kapan akan tahu itu dalam ayat ini tidak, dalam surah ini tidak disebutkan. Jadi boleh jadi kita sudah tahu dampak buruknya saat di dunia ini. Betapa banyak persengketaan itu akibat dari at-takasur. Jadi saling berebut pengaruh terutama banyak sekali masalah pertikaian di masyarakat itu akibat dari pilkades misalkan. Itu bagian di at-takasur. Jadi kadang karena ingin merebut banyak suara, itu kadang menggunakan beragam cara yang boleh jadi cara-cara itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya sudah mungkin kita tahu di dunia ini. Boleh jadi saat di dunia ini belum tahu. Setiap orang mungkin tidak punya kesadaran itu ketika di dunia ini. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya, dia tidak menyadari, boleh jadi tidak menyadari. Tapi indan naz'i kata mufassir itu. Boleh jadi nanti baru dia tahu ketika naza'. Ada satu ayat yang senada ya, yang Allah beritahukan kepada kita. Saya ingin bacakan, bisa nanti sambil dibaca ulang dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini sama isinya. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai, sibuk untuk berzikir kepada Allah, untuk zikrullah. Untuk zikrullah itu dalam makna sempit adalah salat. As-salat, az-zikr. Jangan sampai gara-gara kamu sibuk ngurus harta, ngurus bisnis, usaha, bekerja, kemudian menjadi tidak sempat untuk salat. Andaikan pun sempat, itu mungkin sisa-sisa waktu kita. Sisa waktu. Allah diberikan sisanya. Kenapa tidak didahulukan saja? Toh waktunya juga tidak beda. Salat di awal waktu lebih utama, durasinya juga tidak akan jauh beda meskipun kita nanti salat di akhir waktu. Sehingga Allah didahulukan daripada yang lain. Hak Allah didahulukan pada yang lain. Karena sibuk kadang menyebabkan kita seperti itu. Bahkan yang paling fatal, kadang kita malah tidak salat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut. Nafkahkanlah, infakkanlah dari harta yang kami rizkikan kepada kalian, kata Allah. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang pada kalian kematian. Kalau sudah datang, kata Allah, ada ini informasi. Kadang mungkin kita, karena ini namanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang kita peroleh berdasarkan bisa informasi, ya, dalil, hujjah, bisa. Ada informasi dari Allah ketika kematian datang, fayaqula rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Perhatikan ini. Ini jeritan orang yang mau nazar, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh, Gusti, bisakah tunda barang sebentar? Tunda barang sebentar. Jangan cabut dulu nyawaku, tunda barang sebentar. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Menariknya di sini ada kata-kata fa as-saddaqa. Jadi artinya apa? Bahwa dia menyadari betul saat naza mau dicabut nyawanya, harta yang ia kumpulkan, yang ia bangga-banggakan, yang diharapkan itu menjadi kebahagiaan hidupnya, baru dia tahu ya ketika ajalnya mau dicabut. Jadi ada orang-orang yang baru sadar itu. Kalau belum masih hidup seakan-akan mudah itu sudah nggak ada orang gitu. Nggak ada orang. Artinya dia aja yang karena kaya raya, kadang orang kaya itu yang bisa melakukan semuanya. Orang kaya itu kalau kentut orang kaya itu terasa harum ya. Meskipun sama bahkan mungkin lebih bau ya. Iya. Karena kaya. Gitu. Bebas melakukan apa saja kan begitu kan, kaya gitu. Kalau miskin jangan macam-macam kan gitu. Nah, jadi ada kata-kata ya Allah tunda sebentar, fa as-saddaqa, saya akan bersedekah. Artinya harta yang dikumpulkan begitu banyaknya ternyata tidak ada manfaatnya itu. Baru dia rasakan, baru dia tahu saat naza. Ini yang oleh mufassir karena tidak disebutkan kapan si manusia akan punya ilmu yakin tentang bahaya takasur itu. Bisa di dunia kita saksikan, kita lihat, bisa saat naza. Ketika di dunia mungkin karena sombong nggak mikir karena sudah ada perasaan saya harus yang terdepan, ya, saya harus yang paling, kadang nggak mikir. Baru ketika naza dia baru sadar. Itu. Jadi ada yang ketiga saat yang disebut para mufassir itu karena tidak disebutkan pada surah ini, kapan tahunya itu saat ada di alam kubur. Jelas itu. Saat ada di alam kubur. Betapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan itu ya. Misalkan saya kutip, ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Sami Anas Ibnu Malikin yaqulu qala Rasulullah SAW. Sahabat Anas mendengar bahwa Nabi itu bersabda, yatba'ul mayyita salasah. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit itu. Fayarji'u isnani, 2 kembali, wa yabqa ma'hu wahid, hanya 1 yang tetap setia bersama mayit itu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara yang mengikuti itu, yang pertama adalah keluarganya, hartanya, amalnya. Saat diusung dalam keranda jenazah itu ikut semua. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan kembali keluarganya dan hartanya. Betapapun cintanya keluarganya, istri dan anak-anaknya menangis sampai mungkin meraung-raung, tetap akan kembali. Jarang yang mau dikubur bersama. Anda bisa saksikan, mungkin meraung-raung gini, meskipun tidak boleh sampai meraung-raung. Ya, kalau sekedar meneteskan air mata sebagai ungkapan berkabung tidak masalah. Tapi sehebat apapun itu akan kembali, dan itu nyata. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap setia bersama kita nanti itu adalah amal kita. Jadi boleh jadi Bapak Ibu, duduknya kita saat ini
sambil sekedarnya bersama-sama baca At-Takasur. Boleh jadi itu nanti yang akan menjadi teman setia kita di alam kubur nanti. Jenengan duduk santai-santai hari ini tanggal, orang nyebut ini Rebu Bekasan ya, Rebu terakhir. Katanya banyak bala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan bala pada kita semua, amin. Mudah-mudahan, amin. Boleh jadi yang ini nanti, alhamdulillah dulu sempat satu kali jamaah masjid kemudian sama-sama mempelajari Al-Quran, baca 120 huruf surat At-Takasur, satu-satunya yang pernah dibaca, alhamdulillah diterima oleh Allah. Ternyata itu aja yang menemani, yang lain tidak ada yang menemani saya. Ini jeritan ketika nazak itu, ya Allah tunda barang sebentar. Gak ada gunanya saya punya harta banyak, gak ada gunanya. Aku akan sedekahkan itu. Ini kata orang yang saat nazar. Mungkin panjenengan saat ini baru ilmu yakin namanya. Ilmu yakin itu karena ada firman Allah yang mengatakan begini, kita mendengarkan informasi itu, kita baru tahap ilmu yakin. Tapi ketika nazak betul dan kita melihat betul betapa tidak bermanfaatnya harta yang kita kumpulkan, maka meningkat menjadi ainul yakin. Jadi ainul yakin itu ada lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu yakin. Betapa banyak sekarang diinformasikan oleh Allah hal-hal yang ada dalam Al-Quran. Tahapan kita mungkin baru tahap ilmu yakin. Tapi ketika kita melihat langsung, nantinya baru meningkat ainul yakin. Jadi penyesalan memang tidak akan datang di awal. Ya. Mungkin ada buat apa nanti kalau dipilih-pilih kira-kira, seandainya nanti kadung kita bersolat, kadung kita berbuat baik, ternyata tidak ada apa-apanya, kira-kira menyesal tidak? Tidak. Tapi ketika ternyata kita kadung merasa tidak akan ada hisab nanti, berbuat seenaknya, kemudian ternyata ada, penyesalan luar biasa. Tidak ada orang yang menyesal karena telah berbuat baik. Meskipun mungkin seandainya mengandai-andai, tidak ada hisab nanti, tidak ada siksa, tidak menyesalkan sudah berbuat baik. Tapi sebaliknya, kadung merasa tidak ada hisab, ternyata kita berbuat seenaknya, ternyata ada penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus itu. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Bisa nanti dicek, dibaca kembali. Cuma kata Allah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah itu tidak akan mengakhirkan satu jiwa, satu kehidupan, idza jaa ajaluha, kalau sudah sampai batas waktunya. Idza jaa ajaluha, sampai batas waktunya. Kita semua ini calon mati, camat semua. Ya. Tapi yang kalau boleh gantian yang sepuh-sepuh dulu. Ya. Canakal gitu ya. Baik. Jadi begitu. Dan yang pasti nanti akan kita tahu nanti ketika sudah dimasukkan ke neraka. La tarawunnal jahim, ya. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Jadi ketika sudah dimasukkan ke neraka, kita tahu betul dengan kepala mata sendiri betapa siksa neraka luar biasanya. Jadi sekarang mungkin bisa ketawa ketiwi, ya, mungkin bisa ketawa, tapi kalau melihat siksa api neraka yang luar biasa, nggak mampu kita untuk ketawa, nggak mampu kita ketawa. Makanya bersyukur Allah demikian sayangnya pada kita,
diberitahu lebih dahulu bocoran ini. Nah, ketika kita tahu siksa neraka demikian dahsyatnya, itu ainul yakin, melihat dengan mata. Tapi ketika dimasukkan ke dalam neraka, itu disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin. Sudah masuk ke neraka menjadi hakul yakin. La atau wat kan. La atau wat. Acereng. Jika kenapa Allah berulang kali kalla. Ini begitu sayangnya Allah pada kita. Jangan begitu. Ni cengcek ni serah Allah dekat kita. Kan kita oning masalahnya. Kita oning. Cek saking oning pakul ambu. Tak mungkin tak boleh dari masjid. Cek saking oning. Kan yang cek saking oning. Kan kita oning masalahnya. Jadi itu benar Allah kalla saufa ta'lamun. Bekal tahu. Mungkin yang paling oning di Allah disebut kalaban ilmul yakin. Al-Quran kak dinto ampun apa yang oning kehidupan nanti. Kan tu ilmul yakin. Aba kita cek yakin karena tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak sampai tingkatan ainul yakin. Katipun apa ulama-ulama kak dinto pas cek yakin karena ainul basirahnya sudah nyampe kat disa. Lampun paling kemperan ya Allah. Kita kun ngandalaki pikir. Jauh, tak takut pun, tak takut. Kun pikir. Tak takut. Mula dengar ngolah TV kelaban ainul basirah lalakan tunya ampun. Tak bengal saya masalah kelak ni. Tak bengal saya. Semoga seterusnya husnul khatimah. Para Rabu saya samimul jawab Ibu rahimakumullah. Kak Dinto ancaman neraka jahim dalam tafsirnya Kak Dinto sareng Allah diungkap dengan ungkapan sumpah. Sumpah. Wallahi la tarawunnal jahim. Sumpah. Cuma tidak diungkapkan, sebut dengan sumpah mudmar. Sumpah. Cek sampai kita Kak Dinta menabi Allah ampun sumpah Kak Dinta berarti cek pentingan pun. Cek pentingan. Ya tak anu boleh pun, tak kerja boleh. Pertanyaan ini pun kira taul li ya soki ni. Soki tak boleh. Ngeng. Kata ibu baca hadis malai. Oleh. Bahkan mun palo soki, itu soki. Para sahabat Kak Dinta setong tempo pun dalam hadis riwayat Ahmad ni. Khadan nasu fi dzikril wina. Setong tempo para sahabat Kak Dinta berselisih, bertikai, cungcungan dalam nyebut kekayaan. Monungko andek mobil luar. Apa pun, kendaraan motor pun. Setong macam boh monungko benih kendaraan mobil punya. Atau setong tempo Kak Dinta. Neng kata pas Kak Dinta atanya de Rasulullah. Fa'ulliya al-Islam Kak Dinta soki ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tak arah pesoki dek ka orang saya takut dek ka Allah. Saya takut dek ka Allah. Mun paling soki lah kan. Islam ni. Keng soki dek ka orang saya takut dek ka Allah. Mulai tak usah disompengan nang lencelen dah atau disompeng. Minta amal nang celen saya anggi. Disnodis juga sesungguh ni. Kalau tak bisa boleh juga kan. Bi epentai langsung tak ibaring itu pasal enten nang celen. Wasihatu liman ittaqallahu khairun minal ghina. Jawapan Nabi
sehat dek ke orang setakwa dek ke Allah, takwa dek ke Allah lebih baik dibandingkan dengan kaya. Kan rumah sakit. Mana bitanya sakit kasa saya lengap ngapun kasa umpian milih sakit apa milih soki apa pun milih sehat apa milih soki. Tanya aki mana tak pertanya tu pun Kanjeng Nabi ni kan. Tila jabuk sakit ni pas sehat kan tu cik rajin nikmat kan. Sehat kan tu lebih fokus tentang kaya. Keng mun saleh kan sehat kaya ini. Mati masuk surga gitu enteng. Mun bisa gitu bisa. Wa tibun nafsi minan na'im. Jiwa yang sehat, jiwa yang sehat itu termasuk di antara nikmat serajik tu benar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun bisa lah kudu kaya. Mun bisa kudu kaya. Mun tak kaya ni ke tak bisa asyikat punten. Tak bisa berderma apa itu tak bisa. Kudu kaya mun bisa. Keng kudu takwa dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah saampun akak dinta para abu saja pas Allah menutup surah ini kala bendebu summa latus alunna yauma idin anin naim. Saampun la paringi ancaman, penekanan, bahayanya at-takasur kak dinto. Kita pun apa sana selak soki kaya kencik kalau pai summalatus alunna yauma idzin anin bahwa nikmat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nikmat pun apa? Satu jenis nikmat. Meskipun sebagian rasul mendebu nikmat yang disebut kak dinto yang berkaitan dengan at-takasur. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban itu Nabi khususnya berkaitan dengan at-takasur. Jadi berlomba-lomba sekadang menghalalkan segala cara kak dinta nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi sesuatu para ulama mengatakan semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Ajunan insyaallah nikmat kan itu kenapa nikmat kan itu? Nikmat kak itu kenapa garis nikmat? Nikmat kak dinta segala hal yang terasa lezat di dunia ini. Kata nikmat. Hal-hal yang terasa lezat kata nikmat. Seterusnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Anjenengan insyaallah ampunlah cek paham kalau ben setong debu debu Kanjeng Nabi ibu ajak kak dinto minimal mutmaimut abad tibi Iltanim kasa khamsan qabla khamsin. Si paling terkenal kan. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya kak dinto kan harta dari mana diperoleh dan kemana akan didistribusikan. Beda hadis lain kak dinto, kanto paling terkenal hadis sampun. Kanto hadis sahih dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an 'ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kata Rasulullah, nanti gadinto kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari pada hari kiamat pakun matek gadinto sebelum ia ditanya mengenai yang pertama umurnya. Pertanyaannya di manakah ia habiskan?
pernah ke masjid. Nikah saos. Mun pernah nikah bendana, no boleh pas 4 jam. Nomor 2 contoh ilmunya. Di manakah ia amalkan? Kadang kita Kak Dinto belajar Kak Dinto kun sekedar ingin tahu, bukan sebagai bekal untuk diamalkan. Orang timin punten, tahu sakonik langsung diamalkan. Nomor 3 Kak Dinto saya paling parah hartanya. Kata 2 pertanyaan. Min aina tasabahu, dari mana diperoleh, wa fima anfaqahu, dan dalam bab apa ia diinfakkan. Asal usulnya pun apa bendena punten, terus penggunaannya benar atau salah. Terakhir wa an jismihi fima abla, mengenai tubuhnya di manakah itu diusangkan sampai sepo, sampai leludes, sampai lepaya tubuh kita Kak Dinto guna apa ketika Dinto. Rawahu At-Tirmidzi, hadis sahih. Hadis. Aku beda pertanyaan Kak Dinto. Mun mangken kempang ajawab mulai hafal lagi. Hafal lagi. Pakun tanya gini kan. Dia belum aja enggak bisa kan itu. Aku amakan hafal lagi, aku pas anlam. Mun enggak kasih hafalan mangken ni. Eki. Kaya insyaallah menabi ajunan Kak Dinto ngestete dalam bab Kak Dinto, insyaallah Kak Dinto sana tak hafal lagi, pakun bisa jawab tu. Nah, boleh aku Kak Dinto saya jawab saya sana beni lesan kita. Beni lesan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada aku Kak Dinto, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Tak bisa budebu. Karena lisan Kak Dinto menabicara kondeng makan tak bertulang. Yang itu penting. Kempang lecek. Sana sen tak bisa lecek sesen. Kemperan Kak Dinto. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara itulah tangan-tangan mereka. Terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun, yang akan menjadi saksi Kak Dinto kaki-kaki mereka. Makin Kak Dinto saya senang Nabi kita belajar. Tenggol cek seneng Kak Dinto ngambil pelajaran nang email Kak Dinto pada lini masa. Oh ni lini masa. Nang email kita Kak Dinto kan direkam Kak Dinto. Hari ini ke Masjid Ar-Rasyid, hari ini cek sain Kak Dinto. Tikel cek uang buang. Keng tikel cek batau karajin takut atokar ini. Cek saya ni Kak Dinto. Kita bisa evaluasi diri. Kemana kaki saya melangkah hari ini? Kemana? Jangan-jangan terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kata menabi nang email panjenengan nang Androidnya pasti akan terekam. Cek matikan Kak Dinto. Cek matikan. Nah, para Bu Sami Mulja, ajunan insyaallah saya senampun paham saja insyaallah. Cek satu je keaudientunya Kak Dinto akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita diselamatkan. Dan kalau ingin menutup dengan satu syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu buaki hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minal dhalili. Hiyad dunia ini aqallu minal qalil, nilainya paling kecil dibandingkan dengan sesuatu yang sudah kecil.
wa asyikuha, dan orang yang terlena asyik dengan kehidupan dunia, dengan mewahnya dunia, adzallu minadz dzalili, paling rendahnya di suatu yang sudah sangat rendah. Ajunan boleh kaya, dan memang kalau bisa harus kaya, tapi didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Harta yang diberikan oleh Allah itu milik Allah, harus digunakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat yang kita kaji hari ini dek kita. Semoga setia dengan oleh rahmat Allah, oleh hidayah dari Allah, amin. Allahumma amin. Dan kita doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.